Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Hartuti dari TK Desa Sobrah, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, calon guru penggerak angkatan 5, akan menyampaikan refleksi 4P tugas koneksi antar materi 1.2.A.8 modul 1.2. Model refleksi 4P yang kita gunakan yaitu 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, 4. Penerapan ke depan. Yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah berhamba kepada anak, di mana kita sebagai seorang pendidik mampu memahami karakter, minat, bakat peserta didik kita. Anak-anak ibarat kertas putih yang kosong dan bersih, dan kita sebagai pendidik harus mampu menuntun dan menjadi among bagi anak didik kita dalam mengarahkan coretan tinta di atas kertas putih itu agar dapat menebal dengan arah yang positif. Dan kita seorang pendidik ibarat petani yang akan menanam biji-bijian. Harus mampu memahami kondisi ladang, kondisi bibit, dan bagaimana cara penyemaian yang bagus dan tepat untuk bibit-bibit itu agar tumbuh menjadi tanaman yang subur dan berkualitas. Begitu juga seorang pendidik harus memahami karakter, bakat, minat anak untuk diarahkan ke arah yang jauh lebih baik. Dan ketika saya mengajak rekan sejawat di lembaga untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk saling berkolaborasi, membuat perubahan, tidak serta-merta mendapatkan tanggapan yang sejalan dengan keinginan kita. Disinilah saya menjadi lebih tertantang untuk membuat perubahan dan menjalani proses step by step dengan menggerakkan teman-teman sejawat saya. Dan selain itu, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa guru mempunyai tanggung jawab moral dalam mengarahkan karakter anak menjadi lebih baik. Guru juga perlu memahami kodrat anak, kodrat zaman, dengan menuntun dan memberikan keteladanan dalam mendidik peserta didiknya. Anak didik berhak mendapatkan merdeka belajar dan kita dapat menggali potensi, bakat, minat anak dengan tetap berpedoman dengan trilogi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dan guru diharapkan mampu memahami nilai-nilai dan peranan mereka sebagai pemimpin pembelajaran dan agen perubahan demi pencapaian merdeka belajar dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan joki yang sedang menunggangi kuda pacuan. Dengan semangat yang tinggi, saya meyakinkan hati saya jika proses kolaborasi dengan teman sejawat itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Demikian juga menumbuhkan karakter anak diperlukan komitmen bersama, kesungguhan, inovasi dalam pengelolaannya. Dengan perasaan yakin pula, setiap proses yang dilandasi dengan niat yang membara akan menghasilkan hasil yang tidak akan mengecewakan. Dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, berpihak kepada murid akan menjadikan murid lebih nyaman dan merasa aman dalam proses pembelajarannya. Perasaan saya juga bahagia ketika saya dapat membangun kolaborasi bersama anak didik dan rekan sejawat. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran di lingkungan lembaga saya adalah pembelajaran yang sudah sesuai dengan kurikulum yang dijadikan pedoman lembaga kami dalam proses belajar mengajar, di mana kami harus bisa mencapai materi-materi yang tertuang di dalam kurikulum tersebut. Dan ketika saya dapat membuat anak tenang, anak duduk manis, anak sebagai objek pendengar yang baik atas materi-materi yang saya berikan kepada anak-anak, ketika itu juga bagi saya adalah pencapaian terbaik bagi saya sebagai seorang pendidik. Namun, setelah kami mempelajari modul 1.1 dan 1.2, kami sadar dan mengerti bahwa dalam lingkup lembaga kami yang selalu mengejar materi kurikulum dan harus tuntas tanpa memikirkan perasaan dan kondisi anak didik adalah tindakan yang tidak tepat. Dan para guru tidak sepantasnya selalu berada di zona nyaman di era pembelajaran yang milenial ini. Guru harus paham tentang kodrat anak dan kodrat zaman. Anak didiknya dalam bertanggung jawab mengarahkan karakter anak menjadi jauh lebih baik dengan penerapan nilai-nilai dan peranan guru sebagai pemimpin pembelajaran demi tercapainya merdeka belajar dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Keempat, penerapan ke depan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak adalah berkolaborasi dengan teman sejawat, berinovasi dalam menciptakan ide-ide dalam pengembangan pembelajaran yang dapat membawa dampak baik kepada peserta didik, mengikuti pelatihan-pelatihan guna mengupdate informasi untuk meningkatkan kompetensi diri,
Mengusung pembelajaran yang berpihak kepada anak dengan memberikan pilihan-pilihan teknik pembelajaran yang diminati anak-anak untuk menghasilkan nilai reflektif yang diharapkan. Mengapresiasi keistimewaan setiap anak dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, bersikap mandiri dalam setiap proses yang akan dirubah ke arah yang jauh lebih baik. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Salam bahagia untuk kita semua.